Hands up! Checker. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang intelijen CIA yang sudah terkapar dan terluka parah karena diburu oleh para pembunuh bayaran. Dengan seketika, para pembunuh ini terus saja bermunculan dan menghabisinya. Kemudian tiba-tiba saja pembunuh wanita cantik langsung melemparnya keluar rumah. Akan tetapi tatapan pertama membuat cinta yang begitu dalam. Disinilah film pun dimulai. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, intelijen CIA yang telah terpaku dengan seorang pembunuh, dialah laki-laki yang bernama Joe R. Chibalan. Seorang intel yang telah keluar dari agensi memilih untuk hidup dengan seorang wanita pembunuh. Dialah wanita dari Jerman yang bernama Laura Moss. Mereka berdua sedang menjalankan misi di tengah-tengah Polandia. That's us. Normal people. Like you need to come back to Barrow. Kemudian, sepasang kekasih yang sedang menjalankan misi rahasia ini, Joe bersama Laura yang sedang menjalankan rencana. Mereka yang sudah bersiap-siap untuk ikuti tur yang ada di gunung ini dengan alasan mereka akan berpenampilan seperti orang normal. Akan tetapi mereka yang sekarang membawa misi besar dari kelompok yang sangat rahasia, dan mereka pun sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain ada pesawat kecil yang lewat. Tiba-tiba saja penumpang dari belakang menodongkan pistol dan membunuh 2 pilot tersebut. Sungguh tanpa diduga, pesawat tiba-tiba saja jatuh di tengah-tengah hutan. Joe bersama teman-teman yang lainnya yang sedang berwisata di tempat ini layaknya seperti orang normal. Dengan situasi yang sangat mengerikan, Joe langsung menyuruh kepada rekan-rekannya untuk pergi ke kabin karena ini adalah situasi yang paling berbahaya. Salah satu dari mereka harus menghubungi polisi. Kemudian Joe langsung melihat ada perekam suara yang sekarang masih aktif dan ini membuat sebuah sinyal. He's a professional. He's working.
Not for me, it's not. Selang beberapa lama kemudian, kita akan berangkat ke Langley, Amerika, markas bawah tanah CIA yang sangat rahasia. Terlihat seorang laki-laki tua bangka, dialah Direktur Barbridge, seorang laki-laki yang menjadi Direktur CIA. Dia mendapatkan sebuah sinyal dari pesawat yang jatuh di Polandia. Diduga itu adalah intel yang telah hilang 5 tahun yang lalu, yang bernama Joe Archibald. Mereka pun langsung menyusurnya. Go back to the resort. What is that? Sungguh tanpa diduga, Joe yang telah mengeluarkan sesuatu dalam perut si pilot. Tiba-tiba saja segerombolan orang langsung datang menghampiri pesawat yang jatuh. Ternyata mereka semua adalah kelompok para pembunuh yang telah ditugaskan dipimpin oleh seorang laki-laki bule. Dialah yang bernama Orlin. Mengatakan kepada semua orang yang ada di TKP siapakah yang telah mengambil sesuatu dalam bangkai pesawat ini. Semua orang tidak berani untuk menjawabnya. Tanpa basa-basi, Orlin langsung membunuh salah satu dari mereka. Don't take my way. Hey. Kemudian kita akan beralih ke negara Slovakia. Seorang mantan intel CIA yang sekarang dihubungi oleh Direktur Barbridge. Dialah yang bernama Agent Kester. Mengatakan kepada agent untuk membunuh seseorang yang bernama Intel Joe Archibald bersama istrinya yang bernama Laura Moss. Karena mereka sedang menjalankan misi di Polandia, pesawat yang jatuh telah membawa sebuah flash disk yang berisi tentang keamanan nasional. Mereka semua harus dibunuh. Please terminate him. Right. Sedangkan di sisi lain, kita melihat Joe yang sedang ngabret dan diburu oleh para pembunuh bersama anak buahnya si Orlin. Persenjatanya sangat lengkap, mereka semua sedang menggiringnya ke sebuah tempat. Akan tetapi, Joe tidak akan pernah menyerah karena dia adalah seorang intel dari CIA, salah satu intel terbaik. Akhirnya disinilah mereka semua adu mekanik. Singkat cerita, akhirnya Agent Carter telah berangkat menuju Polandia dengan persenjataan yang sangat lengkap, membawa misi untuk mengambil flash disk yang telah diambil oleh si Joe. Di sisi lain, istrinya si Joe bernama Laura, dia sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Seseorang warga sipil langsung diperintahkan untuk berlindung, karena yang jelas semua orang akan datang ke tempat ini untuk memburunya. Singkat cerita, anak buahnya Orlin langsung datang ke kabin untuk membunuh Laura dan akan mengancam dan mengembalikan sesuatu yang telah dibawa oleh si Joe dari pesawat. Akhirnya mereka pun langsung dihajar habis-habisan. Di sisi lain, Joe yang sekarang sudah berada di pedesaan, dia masuk ke dalam salah satu rumah warga dan membawa beberapa makanan untuk mengisi tenaga, mengambil telepon rumah, menghubungi agensi. Dialah yang bernama Direktur Barbridge, mengatakan kepada si direktur bahwa dia mempunyai sesuatu yang dia cari.
dan agensi tidak mengetahuinya. Apa yang ada di dalam flash disk tersebut yang jelas Direktur Burbridge mempunyai sebuah niat yang jahat. Walaupun sekarang Joe bukan bagian dari agensi, dia tidak mau flash disk tersebut jatuh kepada orang yang jahat. Akan tetapi mereka pun terus saja adu bacot untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kemudian Joe langsung mengancam kepada Burbridge untuk bertemu dengan Agent Kester dan bertemu di ujung jalan. Must be important. Tell you what, call off Chester. Tell Chester to meet me at treasure hunting. Kemudian kita kembali lagi kepada Laura. Dia yang telah menghajar beberapa anak buahnya si Orlin sampai mokat dan telah membersihkannya di TKP. Kemudian setelah semua diselesaikan dengan sendiri, dia pun langsung keluar kabin untuk menghubungi suaminya. Karena situasi ini sangatlah berbahaya sekali. Menggunakan telepon genggam mengatakan kepada Joe bahwa dia telah diserang oleh beberapa orang. Fokus ke dalam misi untuk mendapatkan flash disk tersebut dan pergi dari tempat ini. Lalu bertemu di titik pertemuan. I'll come. Stay alive. Singkat cerita, Agent Kester langsung bertemu dengan Joe di suatu tempat yang telah dijanjikan. Mereka berdua ternyata adalah kawan lama dari agensi. Agent Kester seorang senior yang mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia ditugaskan oleh agensi untuk mendapatkan sesuatu yang telah dimiliki oleh Joe. A toast to hell away there again. Entah kenapa ketika Joe diberikan satu gelas minuman, malah dia tidak meminumnya, mengatakan kepada Kester bahwa ini adalah masalah serius dan tidak sepele. Flash disk yang telah dia bawa, dia tidak mau dijatuh kepada orang yang jahat. Namun Chester tidak mau tahu bahwa dia akan membawa flash disk tersebut datang kepada agensi. Di tengah-tengah pembacotan yang sangat panas, tiba-tiba saja Orlin langsung datang. Pick up one of these. There you go. Good to work with you again, Chester. Yeah. Sungguh tanpa diduga, ternyata anak buahnya si Orlin datang ke kabinnya Laura, di mana salah satu mereka telah memotong titik salah satu dari para prajurit dengan sangat sadis. Melihat mereka sudah ditelanjangi oleh Laura, membuat semua orang pun menjadi gentar. Karena yang jelas ternyata Laura adalah psikopat sejati. Dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka pun satu persatu diburu secara sadis oleh Laura. Namun karena mereka adalah pembunuh para profesional, tanpa basa-basi mereka pun langsung dibantai. Hands up! Checker. Давай, быстрее сюда! Sungguh tanpa diduga, Laura telah dihajar habis oleh anak buahnya si Orlin. Sedangkan Orlin bersama tim yang lainnya datang ke tempat Joe berada, di mana persenjataannya sangat lengkap. Mereka semua melaporkan kepada Orlin bahwa takut dengan senjata berat. Karena mendengar itu, Orlin langsung mengamuk. You are afraid of what is in there? Do you understand now? I am what you must fear. Mengerikan sekali. Orlin langsung hajar anak buahnya yang menjadi seorang penakut karena dia telah membayarnya dengan sangat mahal sekali.
Melihat dari kejauhan Joe dan Kester, Orlin telah mengajar anak buahnya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa melakukan perlawanan, di mana ini adalah salah satu kelemahan anak buahnya si Orlin, karena mereka takut Joe dan Kester telah membawa senjata berskala tinggi. Akhirnya pertempuran pun dimulai. When you go in, do not stop. We have to. We will demolish the building until it crashes down on them. Ketika situasi terhimpit, akhirnya plastis yang telah disakunya Joe telah terlempar. Ini adalah kesempatannya si Kester dan mengambil plastis tersebut, meninggalkan si Joe sendirian di tengah-tengah medan pertempuran. Sedangkan semua anak buahnya si Orlin sedang dihajar. Bahkan Laura sekarang di tempat yang lain, dia telah diinterogasi oleh salah satu anak buahnya si Orlin, dihajar habis-habisan dan mengatakan untuk memberikan flash disk tersebut. Semua orang menginginkan flash disk dengan isi yang sangat mengerikan. Ternyata dia mempunyai sesuatu yang menjadi sebuah senjata paling rumit. Kemudian Laura terus saja dipaksa untuk menghubungi suaminya. Ketika mereka semua sedang berbincang, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Di sisi lain, waktu yang sama, di mana Joe terus saja berusaha untuk selamat dari pertempuran, mereka semua langsung dibantai. Sungguh disayangkan, di mana Joe terkena ledakan yang sangat parah, bahkan dia telah terkapar. Orlin yang melihat Joe yang sudah tidak berdaya, dia langsung akan membunuhnya dengan secara brutal. Namun Joe mengatakan kepada Orlin bahwa plastis tersebut telah dibawa oleh Kester, seorang agen dari CIA. Dengan seperti itu, si Orlin tidak akan bisa membunuhnya karena hanya yang tahu Kester adalah si Joe seorang. Dengan kesepakatan yang sangat rumit, mereka pun akhirnya bekerja sama. Not a full ceasefire. Till the bell rings. Yes. Di sisi lain, Direktur Barbridge langsung mendapatkan informasi dari Kester bahwa dia telah mendapatkan flash disk tersebut. Langsung melakukan eksekusi yang sangat cepat untuk menjemput Kester di Polandia, menghubungi agen pembersih semua lokasi supaya polisi tidak bisa mencurigai bahwa ini adalah perbuatan dari CIA. Kesepakatan dan bayaran yang sangat mahal langsung disepakati dengan agen pembersih supaya mereka bisa cepat untuk melakukan eksekusi. Dengan seperti itu, semua orang tidak akan mengetahui ini adalah busuknya CIA. Kemudian di sisi lain, kita akan melihat kembali Joe dan Orlin sekarang bekerja sama untuk mengejar Kester supaya bisa mengembalikan flash disk tersebut. Namun Joe menginginkan menjemput Laura terlebih dahulu di kabin supaya mereka semua bisa saling bekerja sama dan akan membunuh Kester. Namun Barbridge sudah mempunyai sebuah rencana yang paling mengerikan. Dia akan meluncurkan drone nuklir supaya bisa meledakkan tempat tersebut, memerintahkan kepada anak buahnya untuk bergegas. Sedangkan kita akan melihat Laura yang telah terluka parah. Dia telah menenangkan pikiran dan hatinya menggunakan satu gelas minuman miras,
karena perutnya telah tertusuk. Sambil sempoyongan, dia telah mengetahui rencana Barbridge untuk meledakkan tempat ini menyerang dengan drone rudal. Dia langsung mempersiapkan diri, membalikan satu buah meja, menggusur satu persatu mayat anak buahnya si Orlin untuk mendapatkan sebuah perlindungan, karena yang jelas tempat ini akan dibumi hanguskan. Akhirnya drone rudal telah sampai untuk melakukan penyerangan. Situasi yang sudah terhimpit, Joe dan Orlin telah berlindung dalam puing-puing bangunan. Mereka telah mengetahui bahwa drone rudal telah mendapatkan sebuah sinar panas di tempat ini, sehingga mereka pun langsung membuat beberapa api untuk mengalihkan perhatian dari drone rudal. Mereka pun langsung bersiap-siap dengan mempersiapkan senjata dan sinar panas yang ada di tempat ini menggunakan api untuk menyerang. Sungguh tanpa diduga, ketika drone rudal telah dihabisi oleh mereka berdua, Orlin langsung menghunuskan senjata kepada Joe. Di manakah flash disk tersebut? Tapi tiba-tiba saja Laura langsung menghajarnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Laura yang sudah hampir tidak berdaya, penuh luka, penuh darah, dan penuh nanah. Karena perjuangan untuk mendapatkan flash tersebut ternyata harus dibayar dengan nyawa. Mereka tidak tahu harus kemana dan akan pergi dari tempat ini untuk perlindungan. Tiba-tiba saja Kester langsung datang kepada mereka berdua bahwa ternyata Joe telah disuntik racun oleh Kester, karena dia telah menyuntikkan beberapa racun ketika bertemu dengan si Joe. Akan tetapi Joe langsung mengatakan kepada Kester itu hanyalah cara lama dan cara klasik para agen terdahulu. Ternyata minuman miras yang telah diminum ketika di tempat tersebut telah dicampur oleh racun terlebih dahulu oleh si Joe. Akhirnya Kester lah yang telah mengidap racun tersebut. You put it in the vodka. Give it to me. Sungguh tanpa diduga, ternyata Joe lebih cerdik daripada si Kester. Kester terus saja meminta dan memohon kepada si Joe. Dia akan melakukan apapun untuk meruntuhkan Direktur Barbridge. Dia adalah seorang buronan yang sangat bengis dari CIA, walaupun tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya mereka pun langsung sepakat untuk membunuh Direktur Barbridge yang ada di markas CIA. Here's the cleanup crew. No. Let's help. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu pasang kekasih yang dulunya adalah sebagai musuh malah bercocok tanam setiap hari, memutuskan untuk menikah. Dia pun langsung mendapatkan sebuah misi untuk mendapatkan data keamanan rahasia dan telah diringkus oleh para agen CIA. Sekarang mereka semua akan mengembalikan kepada agensi. Namun sayang sekali direktur yang ada di agensi ternyata mereka semua adalah telah membelot. Bagaimanakah perjuangan Joe dan Chester untuk menegakkan keadilan? Yang jelas mungkin ada terusannya. Kita akan tanya saja kepada sang sutradara.
Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih. Bye-bye.